Jadi bagaimana mengejawantahkan yang dijelaskan tadi lah. Soalnya kan itu kan kita mau dong kita sebagai pionirnya lah, atau the first dari Arab 10 million people yang becoming avatar di situ, ya kan? Kalau saya punya pendapat gitu ya, manusia, nah ini contohnya manusia gini, punya dream kan, punya dream. Tapi manusia juga hidup di reality gitu ya. Nah, untuk bisa menciptakan sesuatu as creator lah gitu ya. Kayak kemarin kita ngomong kan, menjadi creator. Itu kan harus punya dream dulu. Iya. Ya, kita create our dream. And itu unlimited, is a wild dream. It's a wild dream. Dan dream itu, passion itu kadang-kadang malah muncul dari problem gitu kan. Kalau kita punya problem, kita pengen solve masalah itu, dan terus ada dream gitu. Nah itu kita harus kita bebaskan dari pandangan yang sempit gitu kan. Kita harus wawasannya luas gitu. Kita punya wawasan luas supaya dreamnya itu bisa naik gitu. Dream wawasan luas, punya pandangan sejarah, waktu, geografi yang luas. Dream kita bisa naik untuk menjadi satu mimpi yang clear gitu kan, udah clear. Kemudian untuk manifest untuk menjadi untuk ke tanah lagi gitu, menjadi yang bisa dilihat, dirasa, dipegang segala macam. Itu kan butuh skill. Nah, kita belajar, pasti ada belajar teknikalnya, menyobain. Tapi kalau dreamnya nggak ada, belajar gimana bisa belajar, naik aja belum. Juga nggak tahu apa yang kita mau ya. Apa yang kita mau, kayak kemarin kita ngobrol tentang sekolah kan. Sekolah kalau belum tahu dreamnya, skill apa yang harus dipelajarin? Saya mau jadi arsitek apa? Kerja di biro gede, freelancer, atau kurator atau sejarawan atau apa segala macam. Skillnya beda-beda, tapi bebas dulu, you have your dream, terus manifest, baru skillnya. Gitu. Sama juga kalau yang kita ngomong metaverse gitu, your dreamnya kan mesti dibangun dulu, udah clear. Pada saat manifestnya ya kita perlu belajar teknikalnya, mungkin belajar programming yang mana nih? Iya, ya kan? Itu betul. Programming ada yang mana? Saat ini kalau mau bikin dunia virtual, programming yang tools yang paling umum ada 3 gitu misalnya. Bentar lagi 4 mungkin 5 ya. Tapi sekarang yang masih umum tuh ada 3. Ada yang namanya Unity Engine, itu engine game yang dibawa ke situ. Ada yang namanya Roblox. Roblox itu udah satu metaverse, tapi dia ngasih tools untuk jadi kreator di dalamnya. Jadi tiap kita bikin udah langsung masuk kita di dunianya. Juga becoming. Kalau yang Unity itu gayanya beda lagi, dia ngasih tools aja, nanti kamu bikin sendiri dunianya gitu. Ada tools yang Unreal Engine. Unreal itu dia ada dua-duanya, dua dunia, Unity dan Roblox itu kayak dia punya dua-duanya. Dia punya universe-nya, tapi dia nyediain tools untuk bikin universe lain juga bisa gitu. Nah, yang mana yang kita mau? Kalau yang kita ngomong 3 ini ya, kalau yang Unity itu bisa jalan di device yang nggak terlalu strong gitu, kayak di HP bisa, di komputer yang lama bisa gitu. Kalau yang Unreal harus komputer yang agak powerful. Kalau yang Roblox juga tenang, juga yang computing powernya rendah, tapi ininya interface-nya cara bikinnya gampang. Nah, kayak gitu kan, tapi mimpinya dulu. Iya, mau jadi apa gitu ya. Kita mau bagaimana ya. Terus untuk kita itu manifest, kita jadikan ya, mau nggak mau kita belajar skillnya. Tapi belajar skill kok belajar semuanya kan susah. Nggak mungkin malah ya. Zaman sekarang malah mesti spesialis nggak? Iya kan. Jadi yang mana, yang sini, sini. Terus belajar itu nanti kita taruhnya di blockchain yang mana. Blockchain juga ada beberapa, banyak. Kita mau taruh yang mana? tergantung kebutuhannya apa. Kebutuhannya yang dalam mimpi kita itu adalah untuk
eh, transaksi yang mudah, punya banyak orang tapi lokal, ya kita pakai yang support untuk mata uang negara gitu. Kalau yang untuk langsung global gitu, siapa orang nggak ada batasan gitu, kita langsung pakai yang global yang currency. global atau currency yang blockchain currency gitu ya, bisa langsung. Itu sebenarnya kalau kita pelajarin, kita kayak ngonek-ngonekin, kita pakai ini, kita konekin sini, kita konekin sini gitu. Berarti sekarang kalau kita bekerja, kita nggak bisa bekerja sendiri, benar-benar is a team yang orang yang nggak tahu. Jadi kalau kita kenal tim kan, are you my team member, kita kenal gitu ya. Tapi kalau seperti ini semua masing-masing spesialis, dan kemudian kita masukkan di somewhere yang kemarin di mana tuh data yang nanti kalau ada lagi orang yang ada problem mau lihat sampai di mana nih, dia tinggal continue itu kan Git ya, Git ya, Git ya, Git ya, ya kan? Iya. Nah itu berarti spesialis yang kita bicarakan di sini, berarti spesialis yang betul-betul dia hanya taunya ini aja, kelanjutannya orang lain yang ini. Iya ya kan? Iya, dan kolaborasinya itu sekarang udah seamless banget gitu. Udah simple. Jadi yang kayak ini itu kalau masing-masing node gitu ya istilahnya, masing-masing objek. Kalau di dalam pemrograman tuh istilah kan object oriented program, itu masing-masing bisa dibilang objek. Di dalam objek itu ada objek-objek lain gitu. Nah itu komunikasi antar objek itu sekarang memang udah sangat memungkinkan gitu. Bahasanya ininya, cara komunikasinya udah enak lah. Tapi ngomong-ngomong nih, ini lompat. Kalau kita sudah masuk ke metaverse, kita punya avatar nih ya. Kita sudah menjadi avatar. Will you recognize me? Pertanyaannya. Ya nggak semua. Ada beberapa yang minta kita foto, terus fotonya tuh kayak ditempel di itunya. Nah itu yang mungkin. Tapi kebanyakan enggak sih. Enggak kan. Jadi dengan kata lain, kita tuh betul-betul di dunia lain. Jadi saat itu walaupun kita berbicara misalnya dengan bulit gitu, tapi kita nggak tahu kalau itu bulit. Ya kecuali janjian dulu. Tapi kalau yang berarti kita harus kayak orang pertama kali ketemu, let me introduce you to. Iya, kayak zaman dulu kan waktu chatting juga, misalnya waktu masih jarang ya teman-teman pakai MIRC. Iya. Tahun berapa tuh yang ketemu, halo. Iya. Kamu di mana tinggalnya gitu-gitu. Apakah akan mulai seperti itu lagi? Iya. It's going back ke 300 tahun yang lalu. Masih inget 300 tahun yang lalu. Ya ada yang kayak gitu. Akan ada. Jadi how to, ya itu mengejawantahkannya itu gimana? Ekosistemnya seperti apa in the real world-nya gitu loh. Yang in the real world yaitu sebuah tempat interaksi. Kita bisa melakukan apa yang kita mau. Orang-orang yang kita kenalnya juga belum tentu kita pernah ketemu secara fisik tapi kita berinteraksi. Kita bisa jual beli, kita bisa ngobrol, kita bisa nonton bareng, kita bisa apa itu. Sekarang ini kan banyak nih yang nawarin beli tanah. Lah ilah, bagaimana kita membayangkan gitu ya, masuk ke metaverse-nya sendiri aja belum. Maksudnya kita belum login, belum menjadi kalau itu apa ya bilangnya ya, kalau ini kan citizen terus netizen. Kalau metaverse itu apa ya? Nah, belum tahu tuh. Metazen. Istilahnya apa ya? Apa tuh? Beda-beda itu tiap itu. Iya kan? Ini kan is one of yang kita ini. Jadi kalau kita menjadi penduduknya metaverse, itu kita menjadi apa di situ? Menjadi sebutannya e-citizen. E-citizen. Ya nggak juga. Ya nggak tahu ya. Nah, kalau metaverse ini kan punyanya Facebook. Metanya. Ya, brand Meta saat ini. Tapi kok metaverse everybody. Iya, nggak ada yang punya sih. Nggak ada yang punya. Jadi it's kind like universe aja, benar. Like internet, like internet. Ya. Kalau misalnya kita main di metaverse begitu, supportingnya
perlu banget gak seperti internet yang berapa Mbps, kemudian Oh iya, yang mesti yang stable, mesti stable itu karena kebutuhan ininya juga yang tinggi ya. mesti oh, Ya itu otomatis sih, oh itu otomatis ya. otomatis. Dan justru karena sekarang koneksi itu udah bagus, ini teknologi metaverse memungkinkan. Kalau beberapa tahun yang lalu masih 3G apalagi itu udah nggak mungkin lah. Karena nanti kalau ada 5G yang kemungkinan besar sebentar lagi, nah ini akan lebih Mengakselerasi. akselerasi. Sekarang 4G aja udah orang udah lumayan ya. Udah mulai ya. Terutama di kota-kota gitu kan. Nanti kalau udah 5G, wah udah itu Udah semuanya. lebih rich lagi. Udah bisa, apalagi dengan human interaction device yang macam-macam ya. Udah bisa touch, bisa Oh iya. bisa smell nanti mungkin. Really? Sedang ya smell masih jauh. masih Tapi dalam research ya, tapi memungkinkan aja gitu. Dia bisa meng-create molekul dan menciptakan gitu. Kenapa maksudnya scientifically secara teori itu bisa dilakukan, tapi research yang menciptakan teknologi yang masih produknya gitu belum. Tapi scientifically researchnya kan udah cukup lama itu. What happen ya kalau misalnya sudah keenakan di metaverse terus dia nggak mau kembali ke dunia nyatanya, ke universe. I mean it can be like that gak ya? Ini kita kan on the wild west ya, imajinasinya. Iya dan ya kayak kemarin kita ngomong di Homo-Deus gitu. Homo-Deus. Pada saat di dunia nyatanya udah irrelevant, pekerjaannya nggak banyak, seminggu cuma 2 hari kerja, kemana kalau nggak ke situ. Dan ya kalau kita ke situ bisa kita harus membayar masa internet yang stable itu ya. Anything else gitu yang kita kayak entry fee atau apa gitu. Ini bener loh. Iya. Ini pertanyaan konyol tapi I'm not sure. Kalau sekarang pun orang masuk ya contohnya Facebook, kita kan masuk free gitu. Kita jadi produk yang dijual. Iya, kita kita become the product gitu. There's always a business model sih kalau trafficnya udah banyak, berapa juta orang di dalam. Berarti this is a big data tuh, Oh iya, pasti. Jadi it's kind of like Facebook aja yang now dia menciptakan satu emosi, orang datang diskusi segala macam, traffic yang itu yang dijual kan. Yang jual traffic conversation. Nah, dia kan sudah punya modal banyak sekali nih. It's kind of like I don't know, maybe 4-5 billion people is already nyemplung di Facebook. It's a lot loh. Iya, cuma ada satu konsep dasar yang membedakan dengan Facebook, which is Web 2.0 ya. 2.0. Di konsep yang baru kan kepemilikannya spread out gitu. Jadi mungkin agak saya nggak tahu rencana Facebook kayak gimana, tapi ngelihat presentasi waktu kemarin dia berubah ke Meta itu kalau saya lihat banyak gimmick-gimmicknya aja ya, betul, pakai VR atau gini bisa gini, tapi sebenarnya bisnisnya di mana gitu masih belum kelihatan sih. Kalau saya bilang bisnisnya di mana, karena dia nggak own semuanya lagi gitu loh. Enggak. Kalau dia menciptakan traffic, traffic. Tapi kalau orang iklan, nanti yang bayar masuknya kan bukan ke dia, karena iklannya di mana, di tanah atau di properti milik orang lain kan, dan dibayar yang dibayar orangnya. Different business model. Di mana dia dapat bisnisnya? Nah, itu menjadi pertanyaan. Apa dia create mata uangnya di situ? Akan ada perubahan bisnis model pastinya. Tapi dari kemarin sih belum kelihatan. Itu baru gimmick-gimmick. Kalau di sini level 5 ya. Level wow, itu masih ini aja baru level berapa? 3, 4. Nah, itu kan 1, 2, 3, 4. Maybe what they are doing now is looking for that level 5 kali. Iya. Untuk find out. Kalau kita bisa
membayangkan kan Facebook dengan dia punya big data itu, ya kan, dia sampai tahu mungkin sampai DNA kita loh. Iya. Karena begitu banyaknya gimmick dan begitu banyaknya apps interaksi yang mereka buat yang membuat kita keasikan, yang udah tua jadi muda, you know what I mean? Dan yang lebih apa ya, mencekam atau gitu, Waduh. algoritma kan. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu kan ya apa tuh, ketika mesin mengkalkulasi dengan data dan memberikan suggestion ya. Sekarang Mbak Lucy kalau ada temennya nyetir mau ke satu tempat, lebih percaya temennya milih jalan atau Google Map? Waze. Ya, Google Map lah pasti. Waze atau Google Map ya? GPS. Kenapa lebih percaya mesin daripada temennya? Karena they have data, they have algoritma. Yes. Ya kan? Yes. Pada saat DNA manusia udah ini kan baru peta kota Jakarta nih. Peta kromosom manusia udah dipetakan. Terus dokter bilang kamu minum obat ini, mesinnya bilang minum obat ini. Mana yang dipercaya? Ya kan? Algoritma punya data lebih akurat gitu. Sedangkan dokter baru analisa. Kayaknya you memang mesti minum yang ini. Kayak temen yang nyetir itu, kalau kita nggak yakin aneh. So doctor is going to be one of yang out. Can be, ya. Because sekarang kan operasi itu kan lebih pakai robot. Iya. You know, operasi precisely. Yang udah menggunakan data itu kan sekarang saya lupa nama komputernya, tapi Dr. Watson atau apa gitu ya. Itu sebuah komputer yang dia menganalisa, oh ini orang simptomnya seperti ini, penyakitnya apa gitu ya. Terus begitu ada orang baru simptomnya beda, penyakitnya belum ketahuan, terus akhirnya ketahuan penyakit ini, dia kan tambah pinter. Semua komputer di seluruh dunia nambah pinter barengan kan. Jadi updating. Jadi kita beli dokter itu, begitu taruh dia makin pinter, experience semua dokter di seluruh dunia ada di situ dan terus update dan tiap hari update, mungkin 10-100 mungkin ribuan input data dengan sebuah solusi dalam sehari. Kalau dokter beneran dalam sehari dia mungkin tambah pinter 1 kasus, 2 kasus. Dia baru lulus baru sedikit. Ini baru beli udah langsung 1000 udah jutaan kasus, dan makin hari makin pinter. Don't you think it's weird? It's apa ya? Takut gitu bahwa then robot going to control you. Jadi ini imajinasi nih ya. Ya, dalam level tertentu algoritma kadang-kadang menjadi lebih dipercaya. Ya kan, daripada manusia. Sekarang otak manusia itu sinapsnya itu udah mulai dipetakan karena komputer udah bisa mulai ngitung nih, penyimpan datanya. Nanti begitu di scan, komputernya bisa bilang kamu bakatnya ini gimana? Itu udah it will happen ya. Fact. Iya. Atau it is happening. Itu lagi happening, lagi in progress gitu. Itu makanya di US sudah dikasih tahu ada list bahwa okay, you're this, go to psikolog. Dan itu dia. Bahkan ini ada arsitek MIT namanya Nicholas Negroponte, pernah dengar mungkin ya? Dia pendiri MIT Lab. Itu dia 30 tahun lalu dia presentasi. Tahun 80-an itu presentasi. Nanti 30 tahun lagi kita nonton TV jarak dekat. Padahal kan dulu TV tabung gitu kan. Jarak dekat gitu. Terus orang pada ketawa. Ya nggak mungkin loh, masa pegang TV gede gitu. Oh enggak, nanti TV tipis gitu. Sekarang segini. Diketawain kan. Nah. Terus nanti juga kita nggak butuh tombol-tombol untuk ganti channel, kita pakai touchscreen.
diketawain juga karena katanya kenapa ya kok ditekan tombolnya tutupan lah yang kayak gimana gitu. Terus nanti di TV yang kecil itu kita juga ada kok mau dicek itunya, YouTube-nya ada. Nah, itu nanti kalau kita lihat peta kita tahu kita lagi di mana, diketawain lagi kan. Terus akhirnya labnya dia menemukan LED, menemukan touchscreen dan menemukan GPS. Terus setelah 30 tahun orang diwawancara, kok kamu tahu sih dulu akan ada LED, ada GPS, ada gitu. Terus dia bilang, oh enggak, saya bukan peramal, itu riset kita 30 tahun yang lalu gitu. Dia bilang gitu. Jadi saya nggak ngeramal, tapi kita emang sedang riset itu. Jadi sekarang udah jadi nggak kaget karena itu hasil riset kita. Memang labnya dia tuh yang mengeluarkan LED, touchscreen dan GPS dan banyak-banyak lain gitu. Terus kalau gitu 30 tahun lagi apa dong? Ini prediksi kamu. Dia bilang 30 tahun lagi nanti kalau kita mau belajar kita nggak baca buku, kita nggak nonton video, kita minum obat. Mau matematika minum obat, mau bahasa Inggris minum obat, mau bahasa ini minum obat. Nanti obatnya itu akan nyambungin sinaps-sinaps otak. Jadi minum, tiba-tiba bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis. Gitu. Oh my god, scary ya. Terus tanya, kok kamu bisa ngeramal gitu? Saya nggak ngeramal ya. Itu riset kita sekarang. Jadi dia memetakan konektom otak. Terus dia tahu, orang yang pintar bahasa ini yang nyambung tuh otaknya bagian cik sini. Yang pintar matematikanya jago, yang nyambung otaknya sini. Ini nyambung sini. Tinggal dia obat nanobot yang apa? Adalah gitu. Pokoknya nyambungin bagian situ. Ingat, saya nggak meramal, itu riset kami. Berapa lama yang lalu tuh? Itu 2000. Semoga kita sudah ke dunia yang beda. Menakutkan kalau kita witness itu. Ya, saya nonton kayaknya sebelum 2020 sih, tapi mungkin bisa jadi nanti 10 years later, 10 years from now. Yeah. Orang kan sekarang berpikiran ini, ya kan? Gini loh, sekarang kan ya dunia aneh lah kalau kita baca buku segala macam kan ya, yang robot lah, yang that you have toys at home. Toys-nya tuh is kind like your wife atau husband lah, ya, atau anak. Tapi toys. You're living basically sendiri. Tapi you have family-nya tuh toys. Can you imagine itu? Gitu. Gitu kan. Terus yang kedua robot kan, ART. ART kan agak susah, semuanya larinya ke pabrik ya kan. Nah, even pabrik sendiri now is udah udah robotik semua. Gitu loh. Di rumah pun akan begitu. Buktinya gini loh. Kita pernah tahu ada alat ngepel. Ya kan sekarang kan kita lakukan itu. Nyapu juga pakai itu kan. Harganya berapa? 7 juta. Cuma 7 juta. 7 juta. Udah bisa jalan sendiri. Terus kita monitor pakai app lagi. Dia udah kemana dia. Kita bisa gini aja hitung kalau dalam bisnis. Kalau kita bayar ART-nya 2 million, in 6 months sudah balik modal. Cuma, ya sekarang ntar dulu lah. Ya itu nanti dulu. Tapi ya itu, jadi kemampuan ini agak jauh sih dari metaverse. Tapi ketika peta Jakarta dipetakan, terus algoritma udah bisa mencari jalan. Kita kan percaya algoritma. Apakah kita tahu jalan yang dikasih tahu algoritma itu adalah jalan yang terbaik? Belum tentu. Bisa jadi dia dibayar oleh satu pengiklan untuk lewatan jalan situ, betul. Atau dibayar gitu. Kita nggak tahu, cuma kita percaya aja gitu. Pada saat otak kita sudah dipetakan atau genom kita DNA whatever you name it, dipetakan dan si algoritma itu memberi saran, kamu baiknya jadi ini. Apakah itu memang yang algoritma yang terbaik atau ada pesan sponsor di situ? Itu is a question mark loh, bener loh. Iya bener loh. Ya itu kan jadi pertanyaan gitu.